Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa balaghal risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atal yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil baydha la yuhadana hadiha yasiran ila halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa subuh ini biinayatillah wa taufiqi subhanahu wa taala kita dapat lanjutkan kembali taklim kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan, menjadi wasilah pahala, rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya majtama'a qaumun fi bait min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Bagi orang yang duduk bermajelis ilmu, maka mereka mendapatkan 4 keutamaan atau 4 faedah. Yang pertama adalah diturunkan kepada mereka sakinah, dalam hati mereka ketentraman. Yang kedua, Allah liputkan kepada mereka, limpahkan kepada mereka rahmat. Yang ketiga adalah Allah turunkan malaikat untuk mereka dan berdoa, Allahumma shalli alaihim, Allahumma fir lahum, Allahumma rahmuhum. Ya Allah, berkahilah mereka, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Yang keempat, bagi orang yang majelis ilmu adalah Allah catatkan mereka di dalam catatannya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut nama kita di sisinya. Itu adalah keutamaan yang paling tinggi dari semua yang kita dapatkan dalam thalabul ilmi. Alangkah baiknya, alangkah beruntungnya orang yang dicatat namanya, disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan dan sebutannya. Mudah-mudahan kita dapat dengan ikhlas berjalan. Alhamdulillah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita Zadul Ma'ad. Terakhir kita mengupas, membaca tentang surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat-salat beliau, itu ya kemarinnya kalau tidak salah. Nah, jadi beliau itu kalau dalam surat dalam salat subuh beliau selalu membaca surat Qaf, ya. Kemudian surat Ar-Rum, Takwir, dan kalau memilih surat yang pendek beliau membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha dan surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu kebiasaan Rasul dalam sholat subuh. Kalau panjang beliau membaca surat Qaf, wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum dzikrun min rabbihim dan seterusnya, atau surat Ar-Rum. Nah, atau amrullahi fala tastajilu dan seterusnya. Kemudian kalau mau yang membaca yang sedang, beliau membaca idza syamsu kuwirat, takwir. Ya, kalau beliau memilih yang pendek, maka beliau memilihnya adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bahkan idza zul ini beliau baca 2 kali dalam 2 rakaatnya. Artinya rakaat pertama baca idza zul, rakaat kedua baca idza zul juga. Berarti ini dalil bahwa kita itu boleh mengulang surat yang dibaca di rakaat pertama di rakaat kedua. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, dulu ada seorang sahabat biasa ngimamin teman-temannya, bacaannya kulhu terus di tidak pernah ganti surat. Lalu dilaporkan ke Rasul, ya Rasulullah, membaca orang rumah yang rada aneh, bacanya kulhu terus sholat itu. Ya, rakaat 1 rakaat kedua. Rakaat kedua. Dan juga setiap sholat baca itu terus sampai dilaporkan, mungkin saking seringnya dilaporkan bacanya tidak yang lain. Apakah itu sebuah aturan atau bagaimana? Kata Rasulullah, coba tanyakan kepada dia, apa penyebab baca surat Al-Ikhlas terus dalam sholat? Ditanyakan. Ini penting tabayun, bahwasanya dalam segala hal itu
Rasul tidak mau menghukumi sesuatu, memutuskan perkara apapun sebelum bertanya dulu apa latar belakang itu. Ini menjadi dalil buat kita, petunjuk buat kita. Apapun tanyakan dulu kira-kira apa masalahnya. Setelah disampaikan kepada orang tersebut, ditanyakan kenaon salira maosna al-ikhlas terus dalam sholat, apa enggak ada surat lain atau enggak hafal. Kalau enggak hafal kan uzur. Kalau enggak hafal itu uzur diterima. Kalau misalkan alasan lain kenapa? Ditanya, jawabannya adalah inni uhibbuha. Saya sangat menyukai surat ini karena di dalamnya ada pensucian dan pentakziman, pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid, ada iman, ada mensucikan, segala macam, pokoknya makna tauhid itu di situ. Sampai-sampai kan Rasul mengatakan bahwa al-ikhlas itu sepertiga Al-Qur'an. Setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Baik dalam makna karena Quran sepertiganya adalah tauhid, maupun juga pahala. Yang baca fadilahnya itu yang baca al-ikhlas itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau satu malam pengen khatam 1/2 Quran atau sepertiga Quran, baca al-ikhlas. Kalau pengen khatam 3 kali al-ikhlasnya, itu pahalanya setara dengan baca Quran seluruhnya. Jadi para ulama mengartikan itu dua makna. Makna pertama adalah bahwa kandungan Quran sepertiganya itu ada dalam al-ikhlas, dan yang kedua maknanya adalah kita mendapat pahala seperti baca Quran sepertiganya. Kalau kita baca 3 kali berarti 1 Quran penuh. Dan itu bagi Allah adalah sebuah kemurahan, sebuah limpahan fadilah, limpahan kemurahan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika dia Rasul, apa jawaban Rasulullah? Akhbiruh, kasih tahu dia, Allah pun mencintai orang ini. Jadi orangnya dilaporkan ke Rasul, ya Rasulullah syahadu sholatnya imamnya al-ikhlas terus. Ditanya oleh Rasul, coba tanyakan apa sebabnya. Sebabnya adalah karena orang itu cinta surat al-ikhlas, isinya kandungannya mengenai tauhid dan dia senang sekali dengan tauhid kepada Allah SWT. Lalu Rasul mengatakan bahwa Allah pun mencintainya. Jadi Allah mencintai orang ini gara-gara orang ini mencintai surat al-ikhlas. Jadi kalau kita mencintai sesuatu yang Allah cinta, Allah akan cinta kepada kita. Ya. Jadi ini menjadi penguat juga riwayat ini bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca surat Idza Zulzilatil Ardu di rakaat pertama dan rakaat kedua. Fi raka'ataini, kan? Wasallaha bi Idza Zulzilatil Ardu zilzalaha fi raka'ataini kiltaihima. Di rakaat 1 dan rakaat 2 beliau dua-duanya membaca az-zalzalah. Sekarang kalimat zalzala itu lagi ramai, lagi viral ya. Ada lagunya soalnya, Kum zalzil zalzalah. Itu lagu perjuangan di Palestina. Nah, wasallaha bi al-mu'awwidhatain. Kalau beliau memilih surat pendek, misalkan dalam safar atau ketika ada halangan harus menyingkat sholatnya, beliau dalam sholat subuh membaca al-falaq dan an-nas. Jadi al-ikhlas, al-falaq, an-nas itu dibaca ketika ada situasi yang khusus ya. Seperti safar. Beliau itu kalau safar bacanya qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, singkat. Dan beliau kalau safar selalu mengqashar salatnya. Karena ada sebuah hadis, Allah itu menyukai apabila rukhsah keringanannya diambil. Itu bonusnya tuh diambil. Keringanannya diambil. Senang Allah itu karena mau lagi memberi kemurahan diambil, senang orangnya. Orang juga senang maksudnya, apalagi Allah SWT. Dikosor 2 rakaat. Karena kepake 2 rakaat. Jangan merasa ketika 2 rakaat menjadi sah tidak sempurna atau tidak sah atau asal kurang. Jangan, itu justru itu sempurnanya itu. Itu justru sempurnanya. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis Isra Mi'raj disebutkan sholat itu awalnya diwajibkan semuanya 2 rakaat. Coba lihat surat Bukhari, dalam Sahih Bukhari nanti kita bahas bahwa asal hukum dari sholat itu semuanya 5 waktu itu 2 rakaat semua. Asalnya. Lalu untuk asar ditambah 2 lagi, zuhur ditambah 2, maghrib ditambah 1, dan isya ditambah 2. Pada dasarnya setiap seluruh sholat itu 2 rakaat. Pada dasarnya semua sholat itu asalnya hukumnya itu 2 rakaat.
Maksud asal itu asal pensyariatannya. Kemudian zida fil asri ditambahkan pada asar 2 rakaat, wa zida fil zuhri, wa zida fil isya, wa zida fil maghrib. Wal aslu salatus subhi. Salat subuh inilah yang merupakan pangkal atau sumber dari rakaat salat, yaitu 2. Kalau jamak qashar kan idealnya sholatnya pendek. Ya, makanya kenapa ada jamak qashar? Karena jamak qashar itu sama dengan kita mengembalikan sholat kepada rakaat aslinya. Gitu. Jamak dan qashar itu Bapak. Maka dianjurkan dalam jamak qashar suratnya pendek, Al-Falaq dan An-Nas. Jangan kita lihat jamak qashar suratnya panjang atau buat apa qashar? Pernah kejadian? Itu karena tidak paham. Itu yang kedua, kalau ada jamak qashar jangan ada ba'diyah qobliyah. Ini juga keawaman ini, awam. Sudah jamak qashar, qobliyah ba'diyah. Pernah kita tegur waktu itu ya, waktu acara touring itu. Mohon maaf. Pernah ditegur. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pengetahuannya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah ba'diyah qobliyah kalau jamak qashar. Kecuali 2 rakaat subuh. Karena apa? Karena subuh kan tidak dijamak, tidak diqashar. Salatnya beliau mesti sempurna dalam safar subuh itu. Selalu 2 rakaat. Makanya qobliyahnya disertakan oleh beliau SAW dalam safar beliau pada sholat subuh. Namun sholat tengah hari dan malam hari, zuhur, asar dan maghrib isya, itu kalau sudah jamak qashar ya wes, kelas cukup jamak qashar saja, tidak dikobliyahin, tidak dibagi. Yang wajib aja diringkas, ini ditambah yang sunnah, kan gitu. Logikanya kan begitu. Ya, kalau tahiyah silahkan. Tetapi tetap yang afdal itu adalah jamak qashar itu tidak disertai sesudah dan sebelumnya dengan sholat sunnah. Karena itu dia safar. Karena dia sholat khusus, sholat yang memang orang situasi darurat dan penting. Tahiyat itu boleh misalkan ketika kita setelah wudu, orang lain masih pada wudu, nunggu lama nih ngantri, daripada kita bengong dan tidak ngapa-ngapain, tafadhol silakan sholat tahiyat. Karena tahiyat itu penting dalam arti kata kita ini masjid mungkin pertama kali kita sholati, pertama kali kita singgah di sini, kita tahiyat supaya ada banyak juga saksi sujud kita di tempat itu. Kan itu bisa zikir kan? Kenapa? Setelah sholat itu bisa zikir. Zikir bisa zikir. Siapa apa? Zikir singkat saja. Kan kita kan lagi safar. Zikir singkat. Ustaz kata sholat tahiyatul masjid katanya jangan duduk langsung. Itu apa namanya? Itu mungkin afdolnya ya. Tetapi pada kenyataannya boleh. Kenapa? Karena Rasul ketika khutbah Jumat ada sahabat masuk duduk. Setelah duduk, bangun dulu, sholat dulu 2 rakaat. Itu artinya kan dia sudah duduk. Dan Rasul tidak kalau setelah duduk nggak boleh, berarti nggak disuruh kalau gitu. Yang tahu saya itu salikmat tidak bilang gitu. Rasul sudah melihat orang itu duduk, sudah duduk disuruh silakan bangun dulu 2 rakaat. Artinya sholat tahiyatul masjid itu dibolehkan meskipun kita sudah duduk. Dengan dalil itu bahwa Rasul menyuruh orang duduk disuruh sholat tahiyatul masjid karena belum sholat. Ini juga dalil bahwa khatib Jumat itu dialah penguasa Jumatan. Dia boleh melarang si A, melarang si B, nyuruh si A, nyuruh si B, nyuruh diam, nyuruh tidak berisik, itu khatib. Kalau sesama jamaah memerintahkan kayak gitu, rusak Jumatnya. Rasul mengatakan orang yang berbuat lagun, berbuat yang yang tidak manfaat begitu, Jumatnya rusak. Bahkan perkataan lisahibihi kepada temannya, ansit, uskut, apa uskut itu? Diamlah gitu. Perkataan kepada temannya diamlah saja itu dalam Jumatan merusak Jumat. Apalagi ngobrol, apalagi main HP, apalagi lain sebagainya. Bahkan main tasbih pun dalam riwayat itu disebutkan sebagai lago. Apa hadisnya? Al-haso itu batu-batu kecil, kerikil. Ngomen kerikil saja itu disebut lagu, merusak Jumat, apalagi yang lebih dari itu. Maka ketika Jumat tanggalkan tasbihnya, tanggalkan segala macamnya, HP-nya, kemudian fokus hanya untuk melakukan sholat Jumat atau ibadah Jumat. Itu Ustaz ada yang mengatakan bahwa kalau kita Jumatan itu jangan dahului sama imam katanya gitu. Karena kalau keutamaan dalam sholat Jumat itu bahwasanya orang yang ketika sholat Jumat itu malaikat kan membentangkan catatannya dan dia berdiri di pintu masjid.
Malaikat itu berdiri di pintu masjid mencatat yang datang duluan mendapatkan onta, yang datang di waktu kedua mendapatkan sapi, yang datang ketiga mendapatkan kambing, yang datang keempat mendapatkan ayam, yang datang kelima mendapatkan telur. Jadi 10 menit saat can Jumatnya endog menang endog. Sudah mulai tutupnya. Kalau hadis itu hadis yang paling mudah dipahami oleh umum tuh hadis ini. Ilustrasi. Nah, kalau khatib sudah naik mimbar dilipat catatan itu. Berarti hanya sekedar mendapat kewajiban saja. Tidak mendapatkan fadilah atau menang dog, atau menang hayamna, atau menang kambing. Patokannya khutbahnya, bukan imam datang duluan. Bukan datang duluan. Tetapi memang ada kekhususan orang yang datang lebih awal. Selain yang tadi hadisnya ya. Ini hadis ada dalam riwayat Tirmizi radhiyallahu taala. Barang siapa di hari Jumat ya, man ghassala wa tasal, barang siapa di hari Jumat melakukan beberapa hal. Yang pertama, mandi junub. Karena ghassal itu mandi junub istilahnya. Wa tasal, dan membuat istrinya mandi. Berarti junub itu sunnahnya sebelum Jumat. Mohon maaf, bukan di malamnya. Bukan di malamnya. Yang namanya sunnah Rasul yang kita kenal, meskipun tidak pas istilahnya, yang sunnah Rasul yang kita kenal itu sebenarnya afdol dan anjurannya itu adalah pagi Jumat. Cuman rizkanya di kita kan bekerja orang-orang kan begitu. Kemudian setelah dia mandi, kata Rasul, man ghasala wa tasal wa bakara wa takar, bersegera pergi ke masjid. Wa masya wa lam yarkab, berjalan kaki tidak berkendara. Kemudian wadana ilal imami wa ansota, dekat dengan imam dan mendengarkan khutbah imam, terdiam begitu. Apa kata Rasul? Maka fakana likulli khutbatin, maka untuk setiap langkahnya dia menuju masjid Jumatan itu ajrus sana, dapat pahala 1 tahun. Apanya? Siyamiha wa qiyamiha. Setahun tahajudnya, setahun qiyamul lailnya. Setahun tahajudnya, setahun puasanya. Jadi orang yang dari rumah berangkat ke masjid untuk Jumatan, mandinya mandi benar-benar mandi yang serius, yang bersih begitu, standar mandi junub. Kemudian ya berangkat ke masjid dengan segera, lalu berjalan kaki tidak berkendara, duduk paling dekat dengan imam dan mendengarkan khutbah imam, tidak melakukan yang lago. Maka kata Rasul, itu setiap langkahnya dia ke masjid dihitung pahala 1 tahun. Pahala apanya? Tahajud dan juga puasanya. Kan orang tekiat puasa 1 tahun kan? Orang tekiat tahajud 1 tahun tak bisa kita raih, bisa kita ambil, bisa kita capai dengan tadi siap-siap di Jumat minimal jam 10 jam 11 berangkat. Tongkana motornya. Tongkana motor. Pami ningali hadis dia. Ya. Pami ningali hadis dia. Naik sepeda loh. Tidak kan jadi lebih awal. Jalan Berjalan kaki ya. Berjalan kaki. Wa masya itu berjalan kaki. Bukan hanya masa jalan kaki, Nabi tegaskan juga walam yarkab. Artinya walam lam yarkab itu tidak mengendarai apa-apa. Rasul punya unta, Rasul punya kuda, Rasul punya segala macam, baglah juga ada. Tapi untuk Jumat berjalan. Sahabat-sahabat juga begitu. Punya kendaraan pada zamannya dan ke masjid itu Jumatan khususnya. Kalau tawaf mereka biasa mengendarai unta. Ya. Kalau mau menuju suatu tempat biasa unta, bersilaturahim berkunjung unta, tapi untuk sholat Jumat karena Rasul menganjurkannya lam yarkab, tidak mengendarai apa-apa, berjalan begitu, ya sebaiknya kalau mau mendapatkan pahala 1 tahun itu sempurna maka dengan berjalan kaki dan tidak mengendarai, khusus sholat Jumat. Kalau mau afdhaliyahnya, mau ke afdhalan silakan berjalan. Gimana kalau nggak kuat berjalan ya sudah berarti naik kendaraan. Kalau tidak kuat berjalan, tidak kuat panas juga kendaraan. Ini mah kan kita bicara afdhalnya. Kalau bicara afdhal itu kan tidak bicara hukum ya di atas hukum dalam arti kata makom lain setelah hukumnya selesai. Nah kembali ke tema kita, bahwasanya Rasulullah SAW dalam sholat subuh beliau senantiasa membaca surat Qaf, lalu membaca surat Ar-Rum, itu kebiasaan beliau. Atau kalau mau sholat yang surat pertengahan, beliau membacanya At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Kalau mau sholat yang pendek, beliau selalu memilih idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bahkan beliau membacanya 2 kali, rakaat pertama, rakaat kedua dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Kemudian apabila melakukan sholat subuh atau sholat yang lain-lainnya dalam keadaan safar, beliau selalu memilih surat-surat pendek. Subuh saja beliau itu kalau dalam safar membaca surat Qul a'udzu bil falaq al-falaq dan an-nas, Qul a'udzu birabbin nas. Dan beliau selalu jamak qashar dalam safarnya, sehingga ini menjadi favorit. Sekali lagi, al-ikhlas itu adalah setara dengan sepertiga Quran dalam dua arti. Sepertiga kandungannya karena mengandung tauhid kepada Allah SWT. Yang kedua, sepertiga pahalanya karena itu merupakan fadilah kekhususan dari surat Al-Ikhlas. Ukuran jamak qashar, ukuran safar. Ukuran safar itu dalam fikih Syafi'i 80 km. Dalam mazhab lain tidak ditentukan. Selama dia menganggap itu sebuah safar, maka itu safar. Bahkan Ibnu Abbas safar itu 3 mil saja. 3 mil ya. 3 mil itu dari sini ke 5 kilo. 5 kilo. Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa zaman kami itu kami melakukan sholat jama' dan qashar itu safar ketika gapura desa sudah tidak terlihat. Zaman dulu gapura itu kalau nggak kelihatan sudah 5 km. Zaman ayeuna mah baru lihat 200 meter gapura sudah nggak kelihatan. Kalau patokannya gapura Kopo Permai, kapan nggak dilihatnya? Paling pas belok ke tol kan. Gitu. Nah, jadi patokan gapura sudah tidak berlaku zaman sekarang, karena sekarang tiap RT punya gapura, tiap desa punya gapura desa. Namanya itu Ma'alimul Qaryah, tanda pengenal desa. Ya kalau zaman sekarang gapura. Nah, jadi kembali bahwa patokan jarak dalam jamak qashar itu kalau fikih Syafi'i 80 km. Tetapi fikih yang lain, mazhab-mazhab yang lain tidak menentukan. Apapun yang kita anggap ini sebuah safar, kita keluar rumah untuk safar, itu safar. Mau kurang 80 kilo atau lebih 80 kilo, kalau kita ini menganggap ini safar, safar. Dan kita sendiri yang tahu. Mungkin tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan tidak mesti juga, karena safar itu ilatnya atau sebab hukumnya itu ya safarnya. Contohnya ke Jakarta kemarin kita berapa kilo? 100 kilo, tapi dengan setengah jam. Apa boleh qashar? Boleh. Karena apa? Meskipun tidak masyaqqah, tidak kesulitan dalam safarnya, tetapi itu jarak sudah cukup panjang. Sehingga sholat qashar atau jamak qashar lah, itu tidak berkenaan dengan sulit atau capeknya perjalanan, tetapi jarak yang kita tempuh. Khusus untuk puasa ada pilihan dari ayat Al-Qur'an Karim. Kalau sekiranya kita masih kuat sanggup, maka silakan berpuasa. Antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik kalau kita sanggup. Tapi kalau kita tidak sanggup, ya udah batalkan dan diqadha saja. Itu untuk puasa khusus. Tapi untuk sholat mah keafdalannya adalah jamak qashar. Karena Rasul bersabda, Allah itu suka, Allah itu senang apabila rukhsahnya dipakai, keringanannya dipakai untuk meringankan perjalanan kita. Itu mungkin tadi pengulangan sedikit. Umroh safar. Jelas, itu bukan safar lagi, safar kuadrat. Oh, di Mekah lebar kayak gitu. Safar. Kalau di Mekahnya sudah mukim 3 hari, ya sholat sempurna. Kalau kita dari Indonesia ke Mekah, di Mekahnya sudah di Saudinya akan 3 hari lebih, maka sholat mukim, sholat sempurna juga nggak apa-apa. Meskipun ada pendapat yang mengatakan safar itu ya selama kita butuh. Gitu. Kalau kita misalkan ke Kalimantan perjalanan tugas dinas gitu, di Kalimantannya 10 hari, 30 hari, bahkan mungkin 4 bulan, itu safar. Itu safar. Dan kita sendiri yang tahu ukurannya. Kalau di sana kita akan mobile terus, itu safar. Tapi kalau ketika datang 3 hari sudah menetap, sudah nyaman, saya tinggal di hotel, tinggal di apartemen, kemudian tugasnya juga tidak terlalu membuat kita ini mobile terus kembali tidak menentu gitu kan, maka kita ambil sholat qashar dan jamak sepanjang 4 bulan itu nggak apa-apa. Rasulullah SAW ketika ke Mekah itu 10 hari beliau tidak puasa dan tidak sholat biasa, artinya sholatnya jamak qashar. 10 hari itu beliau di Mekah itu sholatnya jamak qashar dan tidak melakukan puasa wajib. Itu artinya apa? Safar itu tidak mesti 3 hari, tergantung kebutuhan. Tapi batasan minimal safar yang disebut orang safar yang itu 3 hari itunya dipakai rukhsahnya itu. Kalau ada yang membutuhkan lebih silakan.
Nah itu keterangan tentang bacaan surat yang dibaca oleh Rasul dalam surat subuh, sholat subuh ya. Hafalkan surat Qaf, hafalkan surat Ar-Rum atau At-Takwir atau Idazul kalau kita tidak bisa yang lain-lainnya. Atau kalau nggak bisa juga ya Al-Falaq An-Nas. Wa kana yusalliha yaumal jum'ati. Nah, kalau hari Jumat ya, beliau membaca As-Sajdah. Subuh dari Jumat itu bacanya As-Sajdah. Tapi tujuannya bukan sujud sahwi, bukan. Ini banyak yang tidak paham, banyak yang awam memahami bahwa orang kalau sholat subuh itu membaca surat As-Sajdah tujuannya agar sujud sahwi, enggak. Tujuannya baca surat Sajdah, bukan tujuannya sujud sahwi. Karena tidak boleh meniatkan sujud tilawah. Tidak boleh orang meniatkan melakukan sholat agar ketemu sujud tilawah, diniatkan khusus, enggak ada aturannya, enggak ada ketentuannya. Yang ada itu orang mengkhususkan surat As-Sajdah pada sholat subuh. Nanti ketemu sujud tilawah lakukan saja. Gitu. Lalu rakaat keduanya surat Al-Insan. Hatta Al-Insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu sering dibaca kita dulu di pesantren ya. As-Sajdah rakaat pertama, rakaat keduanya adalah Hatta Al-Insan. Ya, adapun di sholat Jumat ya ini ada beberapa surat, ada surat Qaf, surat Qamar, ya, surat Qaf, surat Al-Qamar, kemudian surat Al-Jumu'ah, surat Al-Ghasyiyah. Dan dalam Zadul Ma'ad yang kemarin ya, kita mendapati juga surat Al-Munafiqun ya. Jadi Al-Munafiqun itu dibaca di Jumat ya. Di Jumat itu Al-Ghasyiyah, Al-A'la, Qaf atau Al-Qamar atau Al-Munafiqun. Jadi itu dibaca di hari Jumat. Barangkali ada penjelasan fadilahnya kalau baca surat ini. Ya, fadilahnya tidak diterangkan di sini, hanya saja Rasul membaca surat-surat tersebut di sholat beliau. Ya, nanti di fadilah-fadilah ayat-ayat Quran, surat Quran ada lagi nanti tema khusus terkait dengan fadilah. Surat Baqarah fadilahnya, surat Al-Imran apa fadilahnya, surat ini surat fadilahnya. Kalau surat yang 3 tadi yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, memang tadi fadilahnya Rasul mengatakan bahwa bersabda surat itu setara dengan sepertiga Al-Quran dan Allah mencintai surat tersebut. Tadi kita ceritakan di awal ada sahabat yang tiap kali sholat ngimamin bacanya Al-Ikhlas terusan sampai sahabat lain itu merasa harus bertanya, ya Rasulullah, ini ada orang baca imamnya itu Al-Ikhlas terus, gimana hukumnya? Rasul panggil, coba tanya kenapa alasannya. Oh, karena orang itu suka sekali surat ini karena isinya tauhid. Lalu Allah memberi kabar kepada Rasulullah bahwa Allah mencintai orang ini gara-gara orang ini mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi kalau kita cinta surat Al-Ikhlas karena tauhid, Allah mencintai kita gara-gara kita mencintai surat Al-Ikhlas. Itu namanya fadilah dari surat Al-Ikhlas. Bukan hafalnya hanya Al-Ikhlas saja. Bukan hanya hafal Al-Ikhlas, tetapi memang menyukai Al-Ikhlas. Nyari hafalnya itu tidak mau. Kalaupun hafalnya cuma itu saja juga nggak apa-apa, karena kan perintahnya bacalah yang paling mudah yang kamu bisa lakukan. Hanya mau hafal Al-Ikhlas yang mau sholat. Namun di kampung disebut sikulhu. Iya, dibaca sampai kalau cek tuh. Mualafnya. Paling gampang itu. Nah, fakana fi dhuhri wa kana yaqra fiha taratan bi qadri surati alif lam tanzil. Kemudian sholat zuhur beliau itu sholat rakaat pertamanya panjang, rakaat keduanya pendek. Itu sholat zuhur. Kadang beliau membaca surat yang panjang sampai-sampai orang itu pergi dulu ke satu tempat, ada keperluan buang hajat begitu, kemudian dia ke keluarganya lalu balik lagi, ternyata Rasul masih rakaat pertama di sholat zuhur itu. Jadi Rasul sholat zuhurnya lama, rakaat pertamanya sampai orang itu balik lagi ke tempat itu setelah ada keperluan ke masjid. Ya, pas balik ke masjid masih Rasul dalam rakaat pertama. Asar lebih pendek dari sholat zuhur atau setengahnya. Kemudian maghrib itu adalah surat Al-A'raf, kemudian surat At-Tur separoh, Al-Mursalat separoh ya, dan lain sebagainya.
Adapun sholat Isya beliau membaca surat At-Tin. Kenapa Isya lebih pendek dari Maghrib? Karena Isya itu kebanyakan orang pengen segera istirahat. Ya. Orang sudah letih bekerja siang, maka Isya itu beliau membaca surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Atau kalau mau lebih panjang Wasyamsi wa duhaha atau Sabbihisma rabbikal a'la atau Al-Laili idza yaghsha. Jadi kita bisa memfavoritkan At-Tin Az-Zaitun untuk sholat Isya. Justru Maghrib beliau agak panjang. Karena khawatir mungkin orang-orang masih persiapan pulang kerja, pulang aktivitas menuju masjid, maka beliau membacanya Al-A'raf meskipun tidak semuanya beliau baca, tetapi farraqaha dipecah-pecah, dibagi-bagi sampai ayat berapa, kemudian nanti rakaat keduanya ayat berapa. Kadang-kadang dengan surat At-Tur juga sama, dibaca depannya, kemudian dibaca lanjutannya. Kadang Al-Mursalat dibaca depannya, di belakang dan seterusnya. Berarti paling panjang subuh tadi. Paling panjang subuh, Terus maghrib. kemudian maghrib, kemudian lohor, kemudian sisanya adalah tidak lama ya sedikit. Ada keterangan nggak tadi kalau musim panas Rasul baca suratnya pendek? Karena di Saudi itu kalau musim panas banget itu bahkan baca Ina atau Ina imamnya itu di Makkah Madinah itu Jumatan musim panas banget. Itu mungkin babnya masuk kepada tadi apa? Ayyukum amman nas falyukhafif. Siapapun di antara kalian menjadi imam kata Rasul, falyukhafif, maka ringankanlah. Nah, adapun dalam sholat Jumat, kalau tadi pagi Jumat, sekarang adapun sholat Jumat, fakana yaqra fiha surat bisawti al-jumu'ah wal munafiqin. Adapun sholat Jumat beliau punya duet, ini duet andalannya. Kalau nggak baca al-jumu'ah rakaat pertama, rakaat keduanya al-munafiqin atau al-munafiqun. Kalau tidak itu, maka ada duet yang kedua, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la dengan al-ghasyiyah. Itu duetnya gitu. Jadi kalau khutbah Jumat jadi khotib, maka silakan rakaat pertama Jumu'ah dengan munafikun atau al-a'la dengan al-ghasyiyah, pasangannya demikian. Ada dua pilihan. Kalau potongan-potongan surat panjang ada nggak Rasul? Potongan surat panjang itu ada, tetapi anjurannya potongan surat panjang itu awal ke tengah, bukan akhir ke akhir. Awal ke tengah. Awal ke tengah yang beliau contohkan. Wa amma qira'atuhu fil a'yad fataratan kana yaqra bi surati Qaf wa qtarabat. Adapun salat Id itu duetnya adalah rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Itu paket pertama. Paket keduanya adalah kalau tidak surat itu maka Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Dalam hari-hari Id, Lebaran, Istisqa dan sebagainya, itu Rasul membaca Qaf rakaat pertama, Al-Qamar rakaat kedua. Atau kalau enggak itu Al-A'la rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Ini kalau tidak dicatat bakal hilang Pak, benar-benar begini. Mengingat-ingat surat-surat begini ya. Jadi mudah-mudahan tercatat di sininya awet gitu ya. Dan kita berusaha menghafal surat ini kalau punya waktu dihafal supaya saya bisa sesuai dengan sunnah Rasul SAW dalam membaca ayat-ayat dalam sholat. Saya hafalkan. Tapi sholat sunnah rata-rata semua sholat sunnah Rasul itu rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas, Qobliyah, Ba'diyah, Fajar, entah gitu dua. Jadi Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Itu dalam sholat sunnah kita. Walhasil kesimpulannya kata beliau penulis kitab ini, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyinu fis sholawati suratan bi ainiha. Pada hakikatnya, pada prinsipnya Rasulullah SAW sebenarnya tidak menentukan secara spesifik, secara tegas, dalam arti kata nggak boleh enggak gitu. Surat apapun bi ainiha tersendiri gitu, tidak pernah menyuruh dan tidak melarang. Ataupun misalkan layak roh illa biha, tidak boleh baca ini kecuali tidak boleh ini, enggak ada. Pada hakikatnya Rasulullah SAW itu membebaskan umatnya baca apa saja yang mudah, surat yang mudah di dalam Al-Quran. Illa fil Jumat, tetapi dalam sholat Jumat dan sholat Idul Fitri, Idul Adha memang beliau itu konsisten dan memerintahkan untuk duet tadi paket itu. Di Jumat itu Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun atau Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, itu untuk Jumat. Kalau untuk Idnya apa tadi?
Al-A'la dengan Al-Ghoshiyah atau Al-Jumu'ah dengan bukan Jumat, Qaf dengan Iqtarobat Al-Qamar. Sekali lagi saya ulangi, kalau untuk lebaran itu beliau selalu dan tidak pernah meninggalkan dua surat ini, Qaf dengan Al-Qamar atau Al-A'la dengan Al-Ghoshiyah, itu untuk Idul Adha Idul Fitri. Kalau untuk Jumat paketnya itu Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun atau Al-A'la dengan Al-Ghoshiyah. Jadi kalau nanti ada khotib bacanya Al-Munafiqun terus dalam Jumat, jangan disalahkan, memang begitu sunnahnya. Dan Rasul menekankan sekali sampai dibahasakannya illa. Rasul tidak pernah menentukan bacaan surat apapun dalam sholat 5 waktu kecuali sholat Jumat dan sholat Idain, sholat 2 Idul Adha dan Idul Fitri. Selalu beliau itu menekankan dan tidak pernah tidak membaca kecuali surat ini. Kecuali surat ini dalam Jumat dan Idain. Mungkin hikmahnya ya, Waktu sholat zuhur sama asar, bagaimana tahunya Rasul membaca surat anu atau surat anu? Karena bacaan lohor dan asar itu kan sir. Jadi bagaimana tahunya bahwa lohor sama asar itu kedengaran nggak gitu lah? kan tadi saya bacakan itu Rasul itu sholatnya panjang seukuran orang pergi ke Baki Ya. melakukan hajatnya, kemudian kembali ke keluarganya bersih-bersih, lalu ke masjid masih rakaat pertama. Lohor itu tidak ditentukan surat apanya. Tadi kan begitu kan? Di rasa memang nggak disebut. Tidak disebut. Surat apa-apa. Asar lohor tadi tidak disebut surat Makanya apa. pendeknya doang. Makanya yang disebut itu hanya subuh, kemudian maghrib, isya, hanya 3. Nah, subuh itu tadi beberapa surat, maghrib itu tadi beberapa surat, Al-A'raf atau contohnya Al-Mursalat, lalu isya ini tadi disebutkan Atin, kemudian apa namanya? Surat Atin, kemudian surat apa tadi subuh itu tuh itu Asy-Syams, kemudian Al-A'la dan Al-Lail. Berarti kita rangkum saja, kita rangkum. Untuk sholat subuh beliau membaca At-Takwir, Qaf, Idza Zul dan Falaq bin Nas. Qaf, kemudian At-Takwir, kemudian Idza Zul dan Al-Falaq An-Nas serta Ar-Rum. Itu 4 surat favorit Rasul dalam sholat subuh. Qaf, Ar-Rum, Idza Zul, At-Takwir dan Falaq bin Nas. Ya. Sholat Jumat itu tadi Al-Munafiqun dengan Al-Jumu'ah, lalu yang keduanya kalau enggak Al-A'la dengan Al-Ghoshiyah. Itu Jumat. Sholat zuhur tidak ditentukan sholat apanya karena tidak ada riwayat juga di sini. Sholat asar juga tidak ada, hanya saja asar itu patokannya setengah sholat zuhur, lamanya itu. Jadi asar lebih singkat dari zuhur. Jadi kami ayat protes mengatakan, nah asar teh tereh teh, memang asarnya begitu, separuh dari sholat zuhur. Tetapi kan sholat zuhurnya Rasul lama begitu, sehingga asarnya itu walaupun pendek hitungnya juga lama. Kemudian sholat asar juga tidak ada ditentukan bacaannya. Untuk maghrib beliau malah membaca surat panjang, Al-A'raf, Al-Mursalat dengan At-Tur, tapi separuh bagian pertamanya saja. Mungkin membaca orang sekarang mungkin 5 ayat pertama ataupun 10 ayat pertama. Untuk Isya baru ini yang pendek-pendek, Atin, kemudian Asy-Syams atau Al-Lail dan Al-A'la. Jadi Isya itu jangan baca yang panjang karena orang mau istirahat, mau ngopi dan mau lalajo dua sisi tipiwan dan seterusnya. Nah, itu sholat Jumat tadi sudah, kemudian Id juga sudah. Pertanyaan ulangan tadi, diulang lagi. Itu kan kalau di Ramadan sekarang tuh ada tren masjid-masjid yang hebat, jamaahnya juga hebat, bacanya 1 juz setiap malam surat tarawih. Ngikut kebiasaan di Saudi sekarang. Di Indonesia sudah banyak sekarang, bahkan ada lebih. Nah, kepada kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan kepada orang lain, pertanyaan itu diberikan kepada mereka karena mereka melakukan ayat ente tuntunan ti Rasul jeung sahabat bahwa tarawih itu 1 juz. Pertanyaan itu sebenarnya hanya untuk membalik aja karena dia suka sedikit-sedikit bidahin orang, sedikit-sedikit bidahin orang kayak gitu.
Ada nggak kan sahabat dan Rasul tarawih 1 juz? Atau bahkan ada keutamaan lah menurut juz gitu? Sebenarnya pembagian juz juga kan tidak ada zaman dulu kan. Oh, bahkan pembagian juz belum ada. Ya, pembagian itu kan justru kan di zaman sekarang. Jadi pembagian itu Belakangan. Belakangan. Juz 1, juz 2. Makanya Al-Quran itu selalu disebutkan itu sekian ribu ayat, sekian surat, kemudian sekian hizb namanya, ahzab, hizb gitu. Penjelasan juz itu kan kesini untuk memudahkan orang menghafal juz sekian. Bahkan beliau menyebutnya kalau Al-Quran itu ada surat mi'in itu surat-surat yang 200 ayatan gitu. Iya. Ada surat-surat yang 100 ayatan, ada surat-surat yang namanya itu kalau hadis membaginya adalah surat tiwal itu surat panjang, kemudian kisor, tiwal, kisor, mufassal dan juga yang kisor yang pendek. Itu pembagian surat. Jadi membaca surat 1 juz itu yaitu adalah memudahkan saja bahwa membacanya 1 juz gitu. Tapi tidak ada keterangan bahwa anjuran ataupun larangan Keutamaan 1 juz. membaca surat. Bahkan juznya juga belum ada. Bahkan juznya aja pembagiannya adalah oleh para Karena tadi ini aja kalau kita zikir misalkan pada sholat kita baca kulhu, kata Ustadz kan kulhu sepertiga kita baca 3 kali, itu dibid'ahkan kan? Nggak ada katanya Rasul. Apa kamu lebih pandai dari Rasul? Kan begitu kalimatnya. ini kan subuh ada Falaq bin Nas kan membaca. Jadi untuk subuh itu beliau kadang membaca Al-Falaq dan An-Nas dalam waktu yang kalau waktunya pendek yang mepet gitu. Bukan di ini tadi di zikir bebas. Zikir. Kan ada anjurannya itu hadisnya kan ya. Sama dia dibantai sama Kita mau tidur kan baca Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas 3 kali kan. Itu. Nah, ketika dalam mau tidur kita membaca 3 kali, itu artinya Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas itu bisa dibaca 3 kali. Iya. Jadi bukan bid'ah seperti itu. Bukan bid'ah karena memang dalam beberapa kesempatan doa kita diperintahkan membacanya 3 kali. Zikir pagi disuruh kita ini Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Zikir petang nanti sama juga, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Mau tidur 3 kali. Artinya ini isyarat bahwasanya zikir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu dibaca 3 kali. Itu seperti itu biasa seperti itu. Nah, kalau kultum di Ramadan? Kalau kultum tidak ada ketentuan 7 menitnya. Bukan, kegiatan kultumnya Nabi sahabat ada nggak di? Oh tidak ada. Taraweh itu, bahkan taraweh juga tidak ada. Cuma 3 kali. Taraweh itu Rasul hanya melakukan 3 kali. Setelah itu taraweh di rumah, karena beliau khawatir kalau beliau terus-terusan taraweh di masjid, khawatir umat menganggapnya itu sebuah kewajiban. Lah, saya mah khawatir ini kalau dianggap wajib udah saya sholat di rumah. Jadi cerita taraweh itu beliau hanya melakukan 3 hari. Jadi pemimpin bapak-bapak misalkan tarawih di masjid 3 kali, selebihnya di rumah, kita sesuai dengan sunnah Rasul. Bukan itu pemahamannya. Maksudnya beliau ada tujuannya, kenapa tidak tarawih terus-terusan? Tujuannya adalah supaya tidak dianggap itu wajib. Dan beliau banyak melakukan. Bahkan dalam riwayat Aisyah, kenapa beliau itu sholat ba'diyah qobliyah selalu di rumah? Karena khawatir itu juga wajib. Kan ada sekarang misalkan sholat sunnah itu semuanya di rumah, wajib di masjid, sehingga kadang-kadang ke masjid itu terlambat gara-gara sholat sunnahnya di rumah. Mengamalkan itu. Nah, hadis Aisyah menerangkan bahwasanya kenapa Rasul itu sholat sunnahnya selalu di rumah. Beliau tujuannya, kata Aisyah, hikmah dari itu adalah beliau khawatir itu dianggap wajib. Jadi rumahnya nempel dan juga rumahnya dekat. Kalau sekarang kita sholat qobliyahnya di rumah, kadang-kadang ke masjidnya itu udah terlambat. Jalan kaki tadi. Jalan kakinya juga betara. Jadi ada ilatnya kenapa beliau melakukan. Seperti hanya taraweh, kenapa beliau hanya 3 kali, selebihnya adalah di rumah, itu karena khawatir dianggap wajib. Dalam menambahkan ya. untuk pengetahuan mengenai surat-surat itu yang pendek-pendek itu, mau 3 surat terakhir itu Nabi mengatakan bahwa Allah menyukai Anas, Alak sama Al-Ikhlas. Kemudian Zilzalah itu adalah setengah dari Al-Quran dalam hadis itu. Kemudian Al-Kafirun seperempat Al-Quran, dan Al-Hakumut itu sama dengan 1000 ayat di dalam Al-Quran.
Itu sebenarnya. Ya dalam fadilah-fadilah. Banyak masing-masing Fadilah ada itu ya. bisa dalam kandungan, bisa dalam pahala. Jadi bisa dua arti. Banyak Kandungan dan pahala. masuk Yasin, masuk yang lain. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan al-kafirun itu barang siapa yang membaca surat al-kafirun sebelum tidurnya maka dia meninggal dalam keadaan tauhid. Orang yang membaca. Jadi sebelum kita tidur ada 4 bacaan yang kita baca. Satu al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-kafirun. Al-kafirun. Kalau ayat kursi dan lain-lainnya itu untuk penjagaan, tambahan. Tapi yang berwudu, sunahnya berwudu. Kalaupun tidak berwudu tidak apa-apa. Tapi anjurannya tidur itu memang berwudu. Berwudu. Kalau kita tidak malas dan tidak dingin wudu, kemudian al-falaq, al-ikhlas, an-nas tiupkan ke badan 3 kali. Itu sudah 3 kali anjurannya kan? Lalu membaca al-kafirun, karena Nabi mengatakan orang yang baca al-kafirun sebelum tidur, kalau dia meninggal di masa tidur, dia meninggal dalam keadaan tauhid. Apa konsekuensinya? Kalau orang meninggal dalam keadaan tauhid, berarti dia meninggal dalam keadaan iman yang sesempurna-sempurnanya. Kan kita ingin meninggal dalam keadaan iman Islam kan? Nah kalau kita ingin meninggal dalam keadaan iman dan Islam, sebelum tidur baca al-kafirun. Kalau kita meninggal di malam itu, maka kita mata ala tauhid, meninggal dalam keadaan bertauhid. Dan itu syarat kita masuk surga. Allah ta'ala bisawab, wa taufiqun billah. Allah ta'ala muradihi. Kita tutup dengan subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.